Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas tentang kode etik jaksa dari kelas 2 IHMC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anisha Finanda Savanka, NPM 2451137. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 2451074. Perkenalkan, nama saya Jasmine dengan NPM 2451019 dari kelas 1-2 IHMC. Jadi, pembahasan pertama adalah kode etik jaksa. Sebagai definisinya, jaksa adalah penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, di dalam kode perilaku jaksa itu ada merupakan serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan ke masyarakat di luar kedinasan. Selanjutnya, yang pertama, mekanisme penegakan disiplin profesi hukum jaksa. Penegakan disiplin terhadap jaksa dilakukan melalui proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin. Mekanisme ini bertujuan menjaga martabat dan integritas profesi kejaksaan. Dan tahapan umum meliputi yang pertama pengaduan atau pelaporan, yang dimana masyarakat atau internal kejaksaan bisa melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa. Yang kedua, pemeriksaan awal dilakukan oleh pengawas internal untuk menilai apakah aduan layak ditindaklanjuti atau tidak. Yang ketiga, pemeriksaan formal. Jika terbukti ada pelanggaran, akan dibentuk tim pemeriksa untuk mengusut lebih lanjut. Yang keempat, rekomendasi sanksi. Hasil pemeriksaan disampaikan ke Komisi Kejaksaan atau Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Yang kelima, penjatuhan sanksi. Jika terbukti, jaksa akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Yang kedua, struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi jaksa. Struktur organisasi yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan disiplin profesi jaksa meliputi yang pertama, Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas. Yang dimaksud unit di Kejaksaan Agung yang memiliki fungsi pengawasan internal terhadap jaksa. Yang kedua, inspektorat yang bertugas melakukan pemeriksaan dan investigasi. Yang ketiga, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimaksud lembaga eksternal independen yang menerima pengaduan masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Yang keempat, Majelis Kode Etik, yang dibentuk untuk menangani sidang pelanggaran kode etik oleh jaksa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisha Finanda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin. Ketentuan mengenai kode etik dan penegakannya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI nomor per strip 014-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa. UU nomor 16 tahun 2004 JOUU no 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Nah, isi penting dalam ketentuan kode etik ini yang pertama isinya, jaksa itu wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keadilan, dan profesionalitas. Yang kedua, dilarang menyalahgunakan wewenang, menerima suapan, atau bertindak diskriminatif. Yang ketiga, pengawasan dilakukan secara berkala dan insidental. Yang keempat, jaksa yang melanggar akan dikenakan pemeriksaan etik. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang bentuk sanksi etik yang dapat dijatuhkan. Nah, sanksi etik dapat berbentuk ringan, sedang, maupun berat, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Nah, contoh sanksi ringannya yang pertama itu teguran lisan atau teguran tertulis. Kalau sanksi sedangnya itu bisa penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji. Kalau sanksi beratnya itu penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan struktural, sama pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Contoh simulasi kasus kode etik jaksa. Pelanggaran kode etik jaksa. Dari kasus singkat, Jaksa Andi menangani kasus korupsi. Ia menghadiri undangan makan malam dari pengacara terdakwa yang menawarkan suap agar tuntutan diringankan.
pertanyaannya, apakah tindakan jaksa Andi melanggar kode etik? Menurut kelompok kami, iya, dikarenakan menghadiri pertemuan tidak resmi dan menerima tawaran suap. Jadi prinsip kode etik yang dilanggar itu yang pertama integritas dan independensi, terpengaruh bujukan pihak luar. Yang kedua adalah imparsialitas atau bertemu hanya dengan salah satu pihak secara pribadi. Yang ketiga adalah profesionalisme, tidak menjaga jarak dan tidak langsung menolak atau tindak suapan. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah menolak pertemuan, tidak menerima imbalan, dan melaporkan percobaan suap ke atasan atau lembaga yang terkait. Yang keenam di materi ini adalah analisis kelebihan dan kekurangan mekanisme penegakan kode etik dari point of view atau POV seorang jaksa. Sebagai jaksa, saya melihat bahwa penegakan kode etik sangat penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik. Kode etik bukan hanya aturan tertulis, tapi juga pedoman moral dalam menjalankan tugas. Dan kelebihannya, mekanisme ini menjadi alat pengawasan yang membimbing jaksa agar tetap bekerja secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ini memperkuat citra institusi kejaksaan di mata masyarakat. Namun kekurangannya itu, sistem ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu seperti tekanan politik, prosesnya pun kadang lambat dan tidak terbuka, serta kurang memberikan perlindungan bagi jaksa yang bekerja secara profesional di tengah tekanan eksternal. Oleh karena itu, mekanisme penegakan kode etik itu harus dijalankan secara adil dan proporsional, dengan tetap melindungi jaksa yang bekerja sesuai integritasnya. Mungkin sampai di sini tentang penyampaian materi kami tentang kode etik jaksa. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mewakili dari teman-teman saya kelompok 3 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.